Damai sejahtera Allah memenuhimu. Juga memenuhi.
Tuhan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Ikutkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persekongkolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
dengan kesungguhan hati, dengan roh yang memuji, dengan penyembahan yang sungguh, bukan bibir yang memuji saja, tetapi totalitas hidup di luar dan di dalam memuji Allah. Karena memang Allah suka untuk dipuji. Mazmur 31 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah mazmur yang digubah oleh Daud sebagai suatu nyanyian yang penuh dengan keagungan akan kemahakuasaan Allah sebagai tempat perlindungan yang teguh ketika seseorang ada dalam situasi-situasi yang tidak aman. Sehingga kalau kita melihat dari ayatnya yang pertama, dikatakan di sini bahwa mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan. Siapa itu pemimpin biduan? Dalam mazmur ini pemimpin biduan atau pemimpin pujian adalah nyanyian dari Daud itu sendiri. Jadi mazmur ini diungkapkan oleh pemimpin pujian yaitu Daud, sehingga mazmur ini tergolong sebagai mazmur Daud, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya pada ayatnya yang kedua itu sampai ayatnya yang ke-9, di mana pemazmur dia mengungkapkan situasi yang dihadapi, yang dia alami. Dia mengungkapkan bahwa dia berada dalam tekanan hidup yang berat. Namun Daud menyadari Bapak Ibu bahwa tekanan yang dia hadapi yang berat itu, dia hanya datang dan membawa semuanya itu kepada Allah. Karena dia tahu Tuhan yang adalah satu-satunya kekuatan, Tuhan yang adalah satu-satunya tempat dia bersandar. Maka dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan secara mutlak. Karena ia begitu menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa hanya ke dalam tangan Tuhan dia akan mendapat kekuatan. Kekuatan yang sungguh ketika ia tertekan dan merasa tidak aman di tempat yang lain selain daripada Tuhan. Pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang maha adil. Kalau musuh menyerang saya, padahal saya tidak salah. Saya berusaha untuk melakukan hal-hal baik, tapi mengapa saja ada orang yang tidak suka saya? Mengapa ada orang yang mencari saya untuk mencelakakan saya? Oleh karena itu Daud bilang bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan, bukit batu dan benteng pertahananku. Sehingga di dalam bagian ini juga pemazmur menyerahkan nyawanya. Pada ayatnya yang ke-6 dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku seperti Yesus dalam menghadapi masalah dan pencobaan untuk menghadapi maut." Yesus bilang, "Ya Allah,
Ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan hidupku ini. Pada saat Yesus disalib, menjelang akhir hidupnya, Dia lantas menyerahkan dirinya dengan mengulangi Mazmur 31 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga diungkapkan oleh Daud dalam menghadapi situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya. Penyerahan diri Yesus kepada Allah Bapanya adalah bukan sebuah kesia-siaan. Sebab nyawa itu kemudian akan didapat kembali oleh Yesus Kristus, karena Yesus bangkit mengalahkan maut. Sehingga pemazmur pun pasti memiliki keyakinan yang sama. Dia berkata, di dalam tangan Tuhan ada keabadian. Di dalam tangan Tuhan nyawa seseorang mendapat kesentosaan yang kekal, yang kemudian pasti akan diperoleh di dalam Tuhan melalui hidup. Sehingga pemazmur menyampaikan suatu informasi yang sangat penting sebagai pengingat kepada semua orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya, bahwa Tuhan membenci kepada orang-orang yang menduakannya dengan menyembah berhala, tetapi dirinya tetap menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sehingga dia pasti dikasihi Tuhan, dan Tuhan pasti menempatkan dia di tempat yang baik, di tempat yang aman, di tempat yang tentram. Sehingga kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14, di mana Daud melukiskan secara tajam bagaimana penderitaannya itu, yang menyentuh jiwa dan tubuhnya. Di saat Daud merasa terpuruk karena orang-orang di sekitarnya yang dahulu mengenal dia kini tidak peduli dengannya. Dikatakan dalam bagian ini, baik para tetangga maupun kenalan-kenalannya, Daud dilupakan begitu saja dari ingatan mereka seperti orang yang sudah mati. Nah, ini realita kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang posisi kita pun demikian. Terkadang orang tidak mau melihat kita kebaikan.
Pernyataannya di dalam ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Sebab aku berkata engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Daud percaya kepada Tuhan. Dan Daud melanjutkannya dengan berkata bahwa nasibnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidup dan mati Daud dia bilang hanya ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga dia minta pertolongan Tuhan untuk membebaskan dia dari tangan para musuhnya. Imannya yang begitu besar, yang begitu teguh kepada Tuhan, membuat kasih Allah yang begitu panjang sabar, yang begitu lebar. Dia meminta pertolongan hanya dari Sang Pemberi hidup itu, yaitu Tuhan, melalui doa-doa. Sehingga kita melihat bahwa sangat berani Daud berdoa. Dia berani sekali mengungkapkan apa yang dia alami untuk Tuhan. Mengapa dia berani? Karena dia sangat mengenal Tuhan. Mengapa dia berani? Karena dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dia berdoa supaya Tuhan Allah akan meluputkannya dari tangan orang-orang fasik. Dan Daud berdoa supaya Tuhan menghukum orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara, begitu beratnya penderitaan yang dihadapi oleh Daud, tapi dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia mengungkapkannya dan dia datang dalam doa. Setelah dia selesai berdoa, pada ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23, di situ Daud memuji Tuhan. Dia mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan dengan berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok. Terhadap perbantahan lidah terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditujukannya kepadaku
Sehingga Daud dia bilang, saat dia panik atau dalam ketakutan dan dalam keadaan sulit, dia merasa Tuhan tidak memperdulikannya. Dan dia berkata, dalam kepanikan aku berkata, aku terbuang dari hadapan mataku. Tetapi engkau, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonan. Amin Bapak Ibu. Allah dasar, Allah luar biasa. Allah yang dipuji, yang disembah, yang diimani oleh Daud, itu juga Allah yang kita puji dan kita sembah. Maka jangan pernah khawatir dengan hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi masalah dan persoalan. Tuhan mau bilang untuk kita, masalah terlalu kecil, Tuhan terlalu besar untuk masalah yang kita hadapi. Sehingga pada ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25, Daud mengajak semua orang yang dikasihi Allah untuk mengasihi Allah. Mari kita baca ayat 25, 24 dan 25 sama-sama. 1, 2, 3. Kasihanilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mengasihi Allah, maka pasti dia tidak melakukan hal buruk dalam hidupnya. Maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan dalam seluruh langkah-langkahnya. Sehingga Daud mengajak kita semua untuk mengasihi Allah, untuk berharap hanya kepada Allah. Karena ungkapan kata-kata Daud memperlihatkan bahwa dia sangat mengenal Tuhan. Pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sedekat apa kita dengan Tuhan? Ada jawaban begini, saya paling sayang Tuhan ini, saya paling kenal Tuhan. Pada saat-saat tertentu, maka yang tadi kita mengaku hilang semua. Ini kehidupan ekonomi ini sudah mulai lihat kelihatan. Kayaknya gaji sudah cukup untuk 1 bulan. Jadi firman ini bilang mau aman dalam tangan Tuhan, berhikmat, gunakan keuangan sebaik-baiknya. Mau aman dalam tangan Tuhan, minta Tuhan kasih hikmat, terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan selama 1 bulan ini, tema kita aman dalam tangan Tuhan. Dari pembacaan Mazmur 31. Pertanyaannya, bagaimana hidup saudara hari ini? Sampai dengan bulan April tanggal 30 ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, bagaimana saudara-saudari menjalani? Selalu berharap pada Tuhan atau pada saat-saat tertentu saja baru lari menghadap Tuhan? Apakah saudara setia membaca firman? Ataukah nanti di ibadah saja baru baca firman? Sehingga pertanyaan, sedekat apa kita dengan Tuhan? Sedekat kita hanya mendengarkan, memahamikan, mempraktikankan. Di bulan ini hidup ini menyenangkan ataukah tidak? Menarik ataukah tidak?
Sampai ada orang yang bilang, dia itu mati sudah. Itu hidupnya macam terlalu bisa lagi, terlalu berat. Dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengakhiri bulan April ini. Tema aman dalam nama Tuhan. Bapak Ibu dan saya bisa alami keadaan aman di tengah semua situasi, tantangan, penderitaan, pergumulan hidup, aman dalam nama Tuhan. Terbukti kita ada ibadah. Walaupun mungkin kita sakit, walaupun mungkin kita tidak ada uang, walaupun mungkin pagi-pagi kita punya motor sudah rusak, tapi Tuhan tetap kasih berkat. Tuhan kasih kita ini. Karena tadi pagi saya ketemu sama teman majelis dia punya motor rusak. Karena ada pelayanan, saya bilang mari Bapak bonceng saya, kita pergi ke rumah jemaat yang memerlukan pelayanan ini. Karena percaya setelah itu pasti ada berkat. Amin kan Bapak? Amin ya. Belajar dari bacaan ini, Mazmur 31. Ada dua. Yang pertama, kalau kita mau dalam keadaan aman dalam tangan Tuhan, maka tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, percaya, berdoa, baca firman. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap memuji Tuhan dalam keadaan dan kondisi apapun. Kalau kita masih sehat, puji Tuhan. Karena kalau kita sudah sakit lagi, sudah bisa puji lagi. Puji itu cuma pikiran sakit saja, kapan matinya. Jadi kalau Tuhan kasih kuat, kasih sehat, puji Tuhan sungguh-sungguh, memuji Dia, menyembah Dia dengan iman yang sungguh. Amin Bapak Ibu. Untuk memastikan kita aman, maka dalam semua musim hidup kita tetaplah berdoa. Sekali lagi, berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa merupakan komunikasi yang terbangun antara yang percaya kepada yang dipercaya. Artinya dari kita yang beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang kita percaya. Berseru, meratap pada Tuhan dalam penderitaan yang kita alami. Kasih tahu, bilang jujur-jujur untuk Tuhan. Tuhan saya begini, Tuhan saya begini. Sampaikan dan minta. Lalu percaya dengan penuh keyakinan. Percaya dengan menunjukkan sukacita, karena pasti Allah menjawab doa-doa. Biarlah mengakhiri bulan April, firman ini menjadi penuntun untuk kita memasuki